wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, pada peserta kajian malam Senin yang dirahmati oleh Allah, mari terlebih dahulu kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita masih dipertemukan oleh Allah dalam rangka kajian rutin. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Untuk malam ini kajian tentang kebangkitan titik awal umat muslim, yang pada kesempatan ini akan diisi oleh Kiai Muhsinin bukan ini apa, Al-Batalioni Al-Qoramil. Sebelum dimulai kajian ini, mari kita bersama-sama membuka kajian ini dengan bacaan Ummul Quran ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ala mana wal hadirun. Al-Fatihah. Pembacaan Ummul Quran telah dilaksanakan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari majelis yang insyaallah juga penuh dengan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, selanjutnya akan langsung dibawakan oleh Kiai Muhsinin. Waktan wa mahalan tafadhol masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun ashabul kifahiyyin al-islamiyyin yang selalu mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas soleh. Mudah-mudahan diterimakan pahalanya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Selawat beserta salam kita aturkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya hamba Allah yang digadang-gadang akan mensyafaati kaum muslimin. Jadi kemarin saya di buka YouTube itu lewat ceramah itu Gus Kausar Ploso itu apalah. Jadi seorang Gus Kausar yang secara keilmuan diagung-agungkan oleh Kiai Sepuh saat ini gitu, salah satu Gus dari konteks keilmuan itu. Beliau bilang bahwa sebenarnya kita itu tidak punya kans untuk masuk surga. Apa sih yang membuat kita masuk surga itu? Ini di luar bahasan tasawuf ya. Amal perbuatan kita yang mana ya? Lupa jadinya. Yang mana yang kemudian bisa masuk surga gitu? Apa tahajudnya Ustadz Lutfi Baihaqi yang 11
rakaat 11 rakaat itu dengan Insyaallah. amin ya Allah. Apa yang lainnya, apa kemudian ilmu kita itu yang akan menolong kita? Ternyata tidak. Yang punya kans menyebabkan kita masuk surga ternyata adalah syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau menjelaskan seperti itu. Hadirun rahimakumullah, ini pertemuan kita yang kedua setelah kemarin saya dirembuki sama panitia malam Jumat Senin ini, katanya kon bahas ngabot-abot ya. Bahas ngabot-abot. Jadi lebih beras apa? Lebih berat bahasanku ya. Nanti yang bisa menimbang itu Pak Yai Triono yang bisa menimbang beliau nanti. Kemarin sudah kita bahas bersama tentang bahwa kewajiban kita berpolitik Islam kan gitu, dan keharaman kita berpolitik kafir, intinya kan gitu. Di kemarin salah satu penanya kan Ustaz Lutfi PHQ kan gitu. Kemudian bahasan ulasan kemarin bahwa politik itu untuk mewujudkan sesuatu yang fardu menjadi fardu, sesuatu yang haram menjadi haram, sesuatu yang mubah menjadi mubah, sesuatu yang makruh menjadi makruh. Bukan yang fardu menjadi haram, yang haram jadi mubah, yang mubah malah jadi haram. Kan gitu. Jadi wajib malah ada. Yang mubah jadi wajib. Contohnya apa yang mubah jadi wajib itu? Mencari pahala, mencari harta itu kan mubah. Kerja itu kan mubah. Nah, jadi wajib. Kan jadi wajib. Nah ini kemarin juga saya sitir bahwa yang punya kewajiban pada konteks ini, kalau menurut kitab Ta'limu Ta'lim, ini Ta'limu Ta'lim kitab Bejah Madrasah tidak ini, itu adalah imam, atau dalam kurung itu di kitab Al-Khalifah gitu. Biasanya Pak Lupi sing penasaran apa iya nang Khalifah 5 Pak Lupi digoleki. Insyaallah Khalifah 5. Mas Lewis perang-perang tahun buka aku, tapi aku kali kan Khalifah 5 kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini akan saya teruskan begini. Setelah kemudian bahwa kita berpolitik Islam itu menjadi wajib, bukan haram, bukan mubah, bukan sunnah, karena punya tujuan jangka pendek tadi yang saya sampaikan, untuk mewujudkan yang fardu-fardu, yang haram sebagai haram ya. Ini tujuan jangka pendek ini, dan mempunyai tujuan jangka panjang adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemudian bagaimana kita memulainya kan begitu. Saya ditanya sama panitia, judulnya mau apa gitu. Saya tulis Nuqtatul Ibtida wal Intilaq, padahal saya sitir dari buku yang saya gandrungi, kitab yang saya gandrungi. Saya beberapa kitab sirah itu saya baca, tapi yang saya gandrungi kitab ini. Pernah lihat Pak Lupi kitab ini? Itu Ini saya gandrungi kitab ini. Dadang ngilang ya dadang. Aduh, angger Pak Dadang ngilang bae dikilokne. jelas gini kalau Ustaz. Ngerti bae kok. Oh, sebut-sebutin tene iki ora muncul-muncul. Seluruh. Siram baik. Nah, ini istilahnya dari sini, walaupun diterjemahkan oleh panitia, inilah
kebangkitan Islam ya, titik pertama awal. titik awal Mas. Jadi istilah yang kemudian dipakai sebagai apa itu penyemangat kaum muslimin sebenarnya. Yun Sewu, saya dulu pernah ada yang kajian insentif khusus namanya halaqah umum itu Allahumma yarham, itu yang punya karisma siapa? Imam Pak Ya. Mehmet. Iya. Pak Mehmet. Saya menyebut inisialnya Pak Mehmet lah gitu. Terus Pak Nasir itu, grup Pak Nasir itu ya, Pak Nasir itu ya, namanya Pak Nasir yang depannya Umi itu ya, depannya toko Umi. Grup beliau tersatunya siapa lagi? Pak Latif ya, Mang Latif ya. Nah di musola Alosari dulu. Oh gitu ya. Saya sampaikan hal-hal yang kemudian bagi kaum muslimin itu sesuatu yang apa itu sesuatu yang kebutuhan dasar, yaitu tentang bagaimana perjalanan kaum muslimin dari sekarang sampai kemudian titik destinasi akhir itu dua tempat antara surga dan neraka. Saya disuruhnya menyampaikan itu, saya menyampaikan itu. Setelah rampung beliau itu ternyata penggede ternyata. Yang kecil saya menyampaikan yang kecil itu. Allahumma yarham itu. Setelah rampung beliau menyatakan bahwa ini sebenarnya sudah bukan makanan saya Mas. Aduh saya salah menu berarti gitu. Saya udah gini aja, ada pertanyaan ini yang harus dijawab gitu. Pertanyaannya jangan yang berat-berat ya, saya bilang gitu. Gini, apakah sekarang itu syariat Islam itu sudah dilaksanakan secara kafah gitu? Aduh, berat juga ini. Ya saya sampaikan pengetahuan saya, apa yang saya lihat, yang saya rasakan gitu. Begini Pak, kalau syariat Islam ditanya apakah sekarang sudah kafah atau tidak? Kafah itu maksudnya yang fardu dilaksanakan fardu, yang haram dilaksanakan haram dan sebagainya. Itu mungkin kalau konteks individu, itu kaum muslimin di seluruh dunia itu berusaha untuk menjalankannya. Saya bilang konteks individu tapi itu, karena kan bisa juga syariat Islam itu kefarduan, keharaman, kesunahan, kemubahan dan kemakruhan itu sesuatu yang konteksnya individu. Kan sholat itu kan fardu, itu bisa dilaksanakan individu kan bisa. Walaupun kita di hutan sendirian, di pulau sendirian, itu bisa terlaksanakan sholat karena bisa dilaksanakan oleh individu. Atau yang sama dengan sholat Jumat, itu kan sesuatu yang tidak bisa dilakukan individu, minimal ada makmumnya, ya kan? Ada yang mensyaratkan harus ada 40 makmum, harus ada yang 12, ada yang 20 gitu. Tapi minimal ada makmumnya gitu. Berarti tidak bisa dilaksanakan individu. Ini sama-sama sholatnya. Yang sholat yang awal itu adalah sholat fardu 5 waktu selain Jumat dan sunah-sunah, sholat sunah yang lain. Tapi kemudian kalau kefarduan atau hukum Islam yang tidak bisa dilaksanakan oleh individu, maka saat ini kaum muslimin juga belum terlaksana. Kembali kepada pembahasan kemarin bahwa politik adalah usaha mengurusi urusan umat kan. Nah, ini adalah urusan umat. Bagaimana kita mulai beraktivitas politik?
Bagaimana kita memulai mengusahakan sesuatu yang fardu menjadi fardu? Sholat menjadi fardu, ya kan? Zakat menjadi fardu, puasa Ramadan menjadi fardu. Terus kemudian yang haram, minum minuman keras ketika diminum oleh kaum muslimin menjadi haram. Oleh kaum muslimin ya, orang kafir minum minuman keras segalon ya bebas kan gitu. Bebas saja, mereka kan nggak dihitung. Atau kemudian mencuri, korupsi, menganiaya orang seperti Mas Mario yang di TV itu yang sedang itu. Lah, itu sesuatu yang dilarang oleh Islam itu. Maka itu menjadi keharaman. Diwujudkan menjadi sebuah keharaman. Atau kemudian tadi dicontohkan oleh Pak Lupi bahwa bekerja gitu kan. Kerja apa itu contoh Pak Lupi mubah gitu. Jenis pekerjaannya mubah gitu. Kalau yang saya tangkap dari Pak Lupi tadi, jenis pekerjaannya mubah, mau jadi sales, mau jadi tukang rongsok, mau jadi bisnismen, mau jadi pegawai negeri kan mubah. Ya. Itu menjadi mubah. Menjadi wajib sekarang. Menjadi mubah. Nah begitu. Nah ini mulainya dari mana? Begini. Saya mulai dari istilah yang saya sodorkan ke panitia itu nuqtatul ibtida. Ada titik permulaan. Titik permulaan usaha-usaha ini dimulai. Kapan ini usaha-usaha ini dimulai? Usaha-usaha ini dimulai itu adalah bagaimana kefarduan, keharaman, kemubahan dan kemakruhan itu waktu itu diturunkan. Berarti kapan itu? Kalau bahasa ringkesnya Islam kafah syariah Islam itu pertama kali diturunkan. (1444) plus 11 gitu. Berapa itu? Saya nggak bisa matematika itu. 55. 1444 plus 11 plus 11 55. plus 13 ya? Plus 13. 13. Plus 13. Nah itu pertama kali syariat Islam itu diturunkan. Atau saya ingatnya di salah satu sirah Nabawi itu Rasulullah itu lahir 21 April tahun 571. Berarti 571 ditambah 40 berapa itu? 641. Nah biar detail ini masalahnya ini. 611. 611. Jadi tahun 611 Masehi itu adalah pertama kali Islam atau syariat Islam yang menyeluruh itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun prosesnya itu dicicil. Nah, kita harus mengenal hal ini. Jadi tidak kemudian siapa proklamator Indonesia? Ternyata Pak Soekarno-Hatta. Ada itu bukan, Pak Soekarno-Hatta itu bukan orang yang pertama kali memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tapi ada itu yang dari Gorontalo itu siapa namanya itu? Kang Zakar. Dalam? Kang Zakar. Ya mungkin. Kalau proklamasi Indonesia kan versi mana kan begitu? 1942 itu siapa itu yang proklamasi Indonesia di Gorontalo? Oh, kerajaan Gorontalo itu. Iya. Cuma namanya siapa saja? Ini saya sengaja jejel kayak gini, mbok ke bawah ibu-ibu Krisdayanti apa itu ulang tahunnya tahun berapa lahirnya tahun berapa, ulang tahunnya kapan itu ngerti. Apal. Giliran Aisyah nggak ngerti lahirnya kapan. Fatimah Zahra lahirnya kapan? Aisyah Daru ya. Aisyah Daru. Aisyah mah tanggal 18 Rajab. 16 Rajab.
Sabtu Legi. Nah, itu kabar itu terbalik, sesuatu yang fardhu itu menjadi mubah. Nah, berarti untuk kemudian kita beraktivitas politik Islam, maka kemudian kita harus tahu itu. Bagaimana politik Islam itu pertama kali dimulai oleh Rasulullah. Tadi saya mengatakan kitab ini kitab sirah tadi. Diawali dari Rasulullah mendapatkan wahyu, kemudian diakhiri tahun 1924. Berarti tahun 611 sampai tahun 1924 di sini diceritakan. Tapi dari versi politiknya. Nah, makanya bahasanya itu beda. Nah, berbeda dengan bahasa teman-teman kita yang lain yang tadi saya ceritakan, ya saya mengisi orang yang ternyata lebih punya keluasan pengalaman dan ilmu. Yang saya sampaikan katanya ini bukan menu saya itu. Beliau ternyata punya istilah lain, katanya ada fase Makkah, fase Madinah itu. Ada istilah seperti itu katanya. Wah, sekarang mah seluruh syariat Islam ya sudah dilakukan, sudah dilaksanakan. Saya sampaikan, bagaimana dengan pencuri yang kemudian diputuskan harus dipotong tangannya itu? Kan tidak semua pencuri kan diputuskan potong tangan gitu. Beliau sampaikan, ya kami laksanakan gitu. Saya kan nggak pernah dengar. Saya dengar itu di Jepara itu ada pemuda yang menggorok seorang guru SD itu, katanya untuk kisos gitu. Nah itu seperti itu. Jadi bagaimana politik pertama kali politik itu dilaksanakan. Nah, pertama kali aktivitas politis itu terlaksana itu dengan bahasa kemasan namanya yang bisa kita sebut adalah dakwah. Tahun 611 itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama. Beliau apakah kemudian diam saja gitu? Maksudnya diam, wah, ini wahyu buat saya ini kan begitu. Wangsit ini dari Allah ini buat saya. Kan tidak. Ternyata yang dilakukan Rasulullah itu menularkan ke orang lain. Pertama kali yang ditularkan itu istrinya, kenal itu. Yang pertama istrinya Pak Mangambang, istrinya Rasulullah jadikan sama Pak. Yang pertama Khadijah gitu, Khadijah. Terus setelah Khadijah siapa? Ali karamallahu wajah, karena beliau itu melu Rasulullah gitu, aktivitasnya ikut Rasulullah. Umur berapa waktu itu Ali? Kalau banyak versi juga sih, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 14. Ya. Ada yang mengatakan 8 tahun kan gitu. Ya, artinya banyak versi. Jadi belum balik gitu. Ya, ada yang mengatakan belum balik, ada yang mengatakan udah balik. Kemudian setelah Ali siapa? Saya hanya mengurutkan saja karena sudah pengetahuan udah ada panjenengan itu. Sebelum saya masuk ke titiknya itu saya urutkan dulu. Ke siapa? Budaknya siapa itu budaknya? Rasulullah punya budak. Oh, yang kecil, masih kecil seumuran Ali. Zaid bin Harisah. Beliau itu anak bangsawan yang kemudian dijual menjadi budak itu. Tertawan. Iya. Dia tertawan terus dijual menjadi budak. Setelah Zaid bin Harisah siapa lagi? Umar kalau nggak salah ya. Beliau punya sahabat yang kental banget namanya Abu Bakar atau sebenarnya Abu Quhafah namanya. Abu Quhafah, tapi cuman beliau adalah tokoh yang punya anak perawan, maka disebut Abu Bakar. Zaman dulu itu tokoh punya anak perawan itu apa yang namanya
tabu ya. Iki sini ya. Mas Epul dhuwur gini kok punya anak perawan sini. Kok sini? Wong bayi aja kalau lahir perempuan itu bisa dibunuh gitu. Nah, setelah itu kemudian ternyata dari sahabat Abu Bakar ini di sirah lain bukan di sini. Itu luar biasa Abu Bakar ini. Sahabat Abu Bakar itu setiap malam itu keluar rumah. Setiap orang yang beliau kenal itu didatangi. Ini telah datang sudah ada Rasul akhir zaman namanya Muhammad. Beliau mengatakan ini, mengatakan itu. Apa iya itu? Wes kena baik set. Terus tekani yang lain. Terus kemudian semuanya sepakat dengan penerimaan Abu Bakar kepada Rasulullah. Kemudian akhirnya dikumpulkan, dihadapkan ke Rasulullah. Kira-kira Abu Bakar itu nemui siapa itu? Sebelum ke titiknya saya itu mau menganu ini. Ya. Di sini ada. Siapa itulah Bapak? Abu Bakar itu pertama menemui Utsman bin Affan. Kenapa Utsman bin Affan? Karena sama-sama pengusaha. Beliau itu pengusaha tapi jadi trenernya pengusaha. Kalau bahasa di kitab itu ma'lafan liqomi wa mahabban wa sahlan wa kana rijalu qaumihi ya'tuna ilaihi ya'lafuna li ghairi wahidin min al-amri. Jadi Abu Bakar Siddiq itu pengusaha, tapi beliau menjadi rujukan para pengusaha yang lain. Seluruh urusan pekerjaan usaha itu sharingnya ke Abu Bakar. Jadi bikin training bisnis, dan ini zaman belum Rasulullah dapat wahyu maksudnya. Maka disegani oleh para pengusaha. Jadi yang pertama itu Utsman bin Affan. Kemudian ada lagi Zubair bin Awam, itu masih kecil. Kemudian ada pengusaha lagi selain Utsman bin Affan yang terkenal namanya Abdurrahman bin Auf. Ada lagi Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan Sa'adnya Mas Munir ya. Kemudian Tolhah bin Ubaidillah. Nah, jadi pertama biar jenengan ini Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah, 5 ya. 5 enggak? 5 itu dihadapkan ke Rasulullah. Ini dihalqahkan kayak gini. Jadi 5 orang itu halqah pertama di dalam Islam. Disampaikan wahyu yang telah diterima dari Jibril yang dikasih amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 orang ini pionirnya itu. Jadi saya memperinci ini maksudnya adalah bahwa nanti ada aktivitas orang-orang ini yang kemudian sesuatu yang pada zaman modern ini disebut sia-siun, sesuatu yang bersifat politis. Begitu maksudnya. Biar siapa orang-orangnya jenengan tahu maksudnya loh. Apalagi nanti jenengan di luar sana setelah di majlis ini keluar itu profil-profil tokoh-tokoh itu dibuka. Wah, ini benar-benar Zubair bin Awam itu siapa, terus Tolhah bin Abi Waqqas siapa, Abdurrahman bin Auf itu siapa. Itu nanti sepak terjangnya luar biasa. Ini orang-orang luar biasa. Jadi ada pengusahanya, ada orang biasanya yang sudah dewasa kayak tadi Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kemudian yang masih anak-anak Zubair bin Awam itu campur di situ. Jadi
kutlah Rasulullah, perhalkuan Rasulullah itu tidak kemudian sepuh kabeh, tapi juga dia anak kecilnya gitu. Di versi kitab ini malah 8 tahun Zubair bin Awam. Nah ini sesuatu aktivitas yang kemudian dilakukan kelompok ini, ya 5 orang ini, ya itu yang disebut memakai bahasa nuqtatul ibtidah, titik permulaan. Dari kelima orang ini kemudian akhirnya menyampaikan terus. Ingat, ini politiknya, spiritnya adalah spirit Islam. Berbeda dengan spiritnya adalah spirit materi. Ya kan? Berbeda nih, contohnya politik kafir. Salah satu politik kafir itu adalah kapitalis. Ketika kemudian kapitalis itu dikerangkakan menjadi sebuah intisari politik, ya, karena ideologi kan mendorong gitu kan. Nah, kemudian akhirnya muncul ide demokrasi gitu. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh ini, membuat entitas yang disebut negara kemudian mengalahkan negara lain dengan kekerasan. Berbedanya dengan titik permulaan yang dilakukan oleh Rasulullah, itu dengan unfiyah, tanpa ada aktivitas fisik. Jadi saya pernah cerita ke teman-teman semua itu, saya dulu punya sering malah saya cerita punya pengalaman itu pas lagi dagang tuh lewat alun-alun itu ada teman-teman yang berpakaian putih-putih itu mau tak tanyain itu. Salah satu saya kenal masalahnya. Terus ternyata ada Pak Yainya juga, Pak Yai saya kenal itu. Ada acara apa ya? Itu mau nggerebek Happy Family dulu, ada Happy Family. Mang Dadang ngerti Happy Family enggak? Alhamdulillah. Selamat Mang Dadang. Happy Family itu dulu tempatnya di selatan apa? Utara Alun-alun. Iya. Ya itu. Nah, itu digerebek. Nah, bapak-bapak dan Pak Yai ini ya mengatakan ini aktivitas dakwah. Bahkan nyuwun sewu, ada pemecahan material yang ada di Happy Family itu. Dari botolnya ada yang dipecah, kacanya ada yang dipecah. Menurut teman saya itu aku ngluweh gitu. Masa iya bisa bubar gitu. Ya harus gitu, harus bubar gitu. Lah kenapa jenengan ngomong masa bisa bubar? Enggak mungkin. Karena ini sesuatu yang legal, ya bilang. Ini sesuatu yang resmi, saya bilang gitu. Loh kok resmi? Iya. Saya dapat cerita yang punya usaha ini tuh punya izin. Surat izin usaha perdagangan jasa. Nah, berarti gimana? Siapa yang memberikan izin? Yang memberikan izinnya siapa sih yang memberikan izin? Polisi ya? Pemerintah itu. Lah, berarti pemerintahnya salah dia bilang itu. Ya tidak, pemerintah itu ada aturannya. Memberikan izin seperti itu karena ada payung hukumnya. Pemerintah juga nggak salah karena ini merupakan sesuatu yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini bahasa politis loh ya. Nggak salah itu bahasa politis maksudnya. Bukan antara halal dan haram, bukan. Bahasa politis. Akhirnya sampai beliaunya bebas ngobrol sama saya di bawah itu beringin gitu. Saya prediksikan nggak ada 3 bulan itu sudah ada lagi, saya bilang gitu. Di bawah Golkar. Sebelum 3 bulan udah ada lagi gitu.
Setelah 5 bulan ketemu saya salah satu orangnya itu, tak ledek, gimana mas? Asem kok, wis rame maning ngarep taman kota, katanya. Lah, jenengan kok ngerti? Ini menurut intelijen kami seperti itu. Jenengan punya intelijen toh? Iya dong katanya. Kayak negara punya intelijen. Nah, nggak mungkin selesai karena aktivitas politisnya itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan, dicontohkan orang yang pernah berhasil. Tokoh sosok yang pernah berhasil melakukan aktivitas politik itu siapa? Hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya kita itu Islam. Kalau diparil di situ itu Kanjeng Nabi Muhammad itu dapat wahyu terus pelit itu, wah gua aku baik, itu nggak mungkin itu kita Islam. Tapi melakukan aktivitas itu. Jadi kelima orang itu kalau malam itu, kalau siang bisnis gitu, bisnis. Kalau yang sekolah gitu. Kalau malam itu bergerilya gitu, menemukan saya ke teman-temannya gitu, menerangkan. Ayuhan nas, ayuhas sodik. Bro, cara zaman ini bro. Butullah wala tusriku bi. Ya, sing jenengane nyembah Lata karo Uzza kuwi kan sesuatu yang aneh gitu. Masa watu lempung kayu kok bisa disembah karena nggak bisa apa-apa kok disembah dan sebagainya. Itu dulu. Sesuatu yang paling mendasar bagi manusia. Nah, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa permulaan aktivitas politis yang kemudian dalam bahasa resmi, bahasa syar'inya adalah dakwah, adalah pertama kali wahyu Allah diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama kali melakukannya secara politis adalah Rasulullah dan 5 sahabat awal ini. Karena Khadijah radhiyallahu anha kan beliau tidak kemudian gerakannya seperti Abu Bakar. Gerakannya tidak seperti Utsman. Beliau kan menyupport dari sisi yang lain kan begitu. Kemudian Ali radhiyallahu Ali karballahu wajhah. Ali bin Abi Thalib itu belum masih kecil kan. Nah, maka dari sisi pentas politik Abu Bakar, Utsman, Tolhah dan Abdurrahman bin Auf ini yang kemudian beraktivitas politis. Kemudian akhirnya bertambah. Selama 3 tahun ini bertambah menjadi 40 orang. 40 sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya Rasulullah itu berpikir 40 orang ini bagaimana uslubnya, bagaimana teknisnya gitu. Mungkin maju Pak Lupi. Mungkin maju biar kasih aspak. Ke-40 ini kemudian akhirnya Rasulullah mencari uslub. Beliau kemudian menemukan uslub, yaitu membuat sentral dakwah yang kebetulan sebuah rumah dari salah satu 40 sahabat awal itu, yaitu namanya Arqam, Ibnul Arqam. Bapaknya jenengane Arqam, anaknya jadi Arqam, itu gimana ini? Jadi kalau di sirah itu beliau baru umur 12 tahun. Naik di petanya saya perhatikan itu di sebelah mana itu rumahnya Arqam ya?
Kalau di atasnya apa? Di atas peta itu apa namanya? Utara. Utara ya. Sebelah utaranya Ka'bah itu, dekat itu. Kalau saya lihat di ini, itu rumahnya Arkom. Ya. Nah, kemudian Rasulullah menggembleng para sahabat itu ke 40 sahabat itu. Ini udah kenal 40 sahabat ini kan? Hah? Udah kenal kan 40 sahabat ini? Ya banyak yang tahu lah namanya. Banyak yang tahu. Asing, banyak. Cuman ya mungkin tidak semua gitu. Maksudnya dari teman-teman. Kalau gini sih mas. Lambu. Kacamatanya ketinggalan ya. Dah, sentra dah. Motor kok rusak. Kurang padang kayaknya. Ini di awal-awal saya perinci ke figur-figur dulu. Nanti ke aktivitas-aktivitas yang kemudian spesifikasinya politis. Padang Jaya. Nanti kan ada tokoh ini seperti ini, tokoh ini seperti ini. Di sini di ke-40 orang ini, yang pertama itu jelas ya, Ali bin Abi Thalib tadi. Kalau di sini umurnya 8 tahun Pak. Kemudian Zubair bin Awam juga 8 tahun. Terus Tolhah bin Ubaidillah itu umurnya 11 tahun. Sudah menjadi tim dakwahnya Rasulullah 11 tahun. Berarti kelas 6 SD ya. Sekarang maksudnya. Perumpamaan konversi umur sekarang gitu. 11 tahun. Kelas berapa? 4 ya. Darul lah. Masa lulus 14 apa nih? Daru baik ya. Itu Tolhah. Kemudian yang rumahnya menjadi sentral taskif pembinaan 40 sahabat ini itu namanya Arkom. Umurnya ini 12 tahun, kelas 6 ya. Konversi ke umur sekarang. Nah, ini saya sengaja memblow up ini, maksudnya nanti biar jenengan setelah ke konteks politisnya, wah, gitu, wow gitu loh. Nanti jenengan nanti bisa kayang nanti. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, ya. Kenal nggak Abdullah bin Mas'ud ini? Ya. Beliau umurnya 14 tahun. Berarti SMP. Daru ini. Kelas 2 SMP ini, kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Konversi sekarang maksudnya. Jangan biar gini loh. Talakian ini maksudnya jenengan itu menerima redaksi yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang dimaksud ya sang penyampai gitu loh. Nah, fikrian itu jenengan bisa menggambarkan real penggambaran realnya tentang apa yang disampaikan. Kalau ngaji-ngaji santri kan wator itu lan kapitunan soporo julun wong lanang. Itu santrinya kapitunan itu apa gitu kan nggak tahu. Bener banyak redaksi yang lah di masjid itu santri mau nanya, sewu kapitunan iku napa wis laknat. Mrabal antum kan. Nah, kalau ini saya berusaha biar jenengan itu memahami redaksi yang disampaikan itu sesuai apa yang dimaksud penyampai. Ya saya. Kemudian jenengan bisa menggambarkan, wah berarti daru ini, daru lagi. Nah gitu, 14 tahun itu siapa? Yang 14 tahun itu siapa itu tadi? Daru. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Sa'id bin Zaid. 8 tahun. Berapa ini? Siapa? Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Itu kira-kira 20 lah. Enggak lebih, tapi kira-kira 20. Duna isrin.
redaksinya dunal isrin, hampir 20. Ya 20 jalan kalau bahasa sekarang. SMA lah kelas 3. SMA kelas lu. Masa Masih anyaran. anakku ki SMA kelas loro ki 16 tahun kok. Dulu tahun ya SMA kelas 3 bener. Oh, iya. Tapi Nah, ini jenengan anu ya, Angkat lebune 7 tahun. dari umur-umur Ini kan ini sebelum nanti 20 tahun. jenengan bisa tergambar set loh, kok hebat aktivitasnya seperti ini gitu loh. Nanti konversinya ke umur-umur segini ke zaman sekarang itu. Mungkin Pak Lupi maju, Pak. Nggih, salam apa-apa. Lah kemudian saat bin Abi Waqqas Udah sini aja. Ngopo mudun mati malah riko. saat bin Abi Waqqas itu 17 tahun. Kelas berapa? Konversi sekarang? Ya kelas 2, kelas 3. Kelas 2, kelas 3 ya. Kelas 3 SMA. Ya anak saya kan sekarang 16 tahun kelas 2 SMA. Itu. Meh mantu berarti. Nek ngomong anakku 16 tahun kuliah tingkat 1. Angel. Kemudian Mas'ud bin Robi'ah itu 17 tahun juga. Sama berarti seangkatan, seumuran dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib. Ini sepupune Rasulullah sama. Itu umurnya 18 tahun. Mahasiswa anyaran dari Pak Lupi. Mahasiswa anyaran nih. Ini orang yang pertama syahid ini beliau ini. Nanti ada ininya. Pertama meninggal syahid ini. Tolha bin. Kemudian Suhaib Ar-Rumi itu meh 20. Berarti 20 jalan. Ya. Kemudian Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Ya. Beliau umurnya kira-kira maksimal diperkirakan 20 tahun. Hududul Isrin. Maksimal itu 20 tahun. Jadi enggak lebih. 19 enggak. Di atas 19. Maksimal 19, 20 tahun. Kemudian Utsman bin Affan tadi yang pertama kali dikontak oleh Abu Bakar Siddiq itu umurnya maksimal 20 tahun. Perkiraan maksimal 20 tahun. Udah jadi pengusaha ini. Udah jadi pengusaha sukses. Kemudian Thalib bin Umar itu sama hampir 20. Ini apa itu? Seumuran. Kemudian Khobab bin Aras. Khobab bin Aras kenal ya? Khobab bin Aras itu yang ngajarin Aisyah Fatimah adike Umar sinten? Yang istrinya sih kok guyu. Nah ini nanti ada drama Umar bin Khattab itu masuk Islam di situ. Ini yang ngajarin itu Khobab. Nah, itu seumuran dengan Suhaib. Ya maksimal 20 tahun. Kemudian Amir bin Fahirah itu umurnya 23 tahun. Ya meh wisuda. Kemudian Mus'ab bin Umar. Nah, kenal jenengan Mus'ab bin Umar? Sama ini anaknya orang kaya ini. Jadi kata guru saya itu kalau Mus'ab bin Umar itu bukan bos tapi juragan. Bukan pengusaha tapi juragan. Saya tanya bedanya apa juragan dan pengusaha? Katanya kalau juragan itu Di atas pengusaha. enggak, katanya udah dari sayangnya kaya. Ini kelasnya Pak Lupi. balung gede. Kalau juragan itu apa itu karyawannya kerja, beliau itu udut santai itu juragan. Jalan-jalan. Tapi kalau pengusaha itu memang beliau itu merintis dari nol. Nah kalau Mus'ab bin Umar ini itu kelasnya juragan. Jam itu mangkat, jam 10 balik lah. Nah, beliau itu juragan. Orang milik anak baik
Namanya bener jam itu makan jam bodoh Jam balik. bulu seminggu kelapa. Umurnya berapa Mus'ab bin Umair? 24 tahun. Anaknya siapa itu? Anaknya siapa? Umair. Umar. Anaknya Umair. Yang juragan Iya, juragan Umair. kan Musa bin Umar kan. Anaknya Iya, Umair. bener. Karena ini gini, tokoh-tokoh itu yang terkenal kan yang aktif dalam konteks politik. Maka beliau terkenal itu. Nggak mungkin Umairnya itu karena yang masuk Islam kan ininya Mus'ab, bukan Umairnya. Kemudian Mikdad bin Aswad, anaknya siapa? Mikdad Aswad. Itu sama seumuran dengan Mus'ab bin Umair. Bapak ireng. 24 tahun. Ya. Memang nama kan begitu. Wong lahirnya dina pon, jenenge Ponari kan begitu. Berita ireng jenenge Aswad. Aswad. Mungkin begitu. Jadi kan kudu baca profilnya mungkin. Kemudian Abdullah bin Jahsy itu 25 tahun. Kemudian akhirnya ada tadi yang saya ceritakan itu lewat drama dengan Khobab, jadi musribnya Khobab itu Bau bin Aras itu. Kemudian ada konangan Umar itu lagi kok ditendangi kan, dijotosi. Nah, Umar bin Khattab itu umurnya berapa? Situn wa isrin. Berapa situn wa isrin? 26. 26. Nah, Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah umur sabun wa isrin. lihatnya lah. 27. 7 ya. Kemudian Utbah bin Azwan umurnya sama sabun wa isrin 27. Nah, mulai kerja ya. Cara-cara orang sekarang kan udah kuliah, udah ramu kuliah. Kemudian Abu Hudzaifah, Lucu-lucunya. Abu bin Utbah itu umurnya maksimal diperkirakan 30 tahun. Nah, seumuran Kang Hayan lah. lagi imut-imut. Kemudian ada lagi jenengan pasti kenal Bilal bin Rabah. Anaknya siapa Rabah? Itu waktu lagi ditindihi waktu karo Umayyah itu 30 tahun umurnya. Kemudian Iyas bin Robi'ah umurnya maksimal 30 tahun sama. Kemudian Amir bin Robi'ah umurnya maksimal 30 tahun. Kemudian Naim bin Abdullah umurnya 30 tahun. Kemudian ada yang tidak dicatat umurnya, ada lagi nama Utsman yang lain. Jadi Utsman itu tidak satu orang itu. Kemudian Abdullah, Udamah, Sa'ib, Ibnu Mad'un ya bin Habib, kemudian Amr umur Utsman itu 30 tahun. Abdullah itu tadi 17 tahun. Kemudian Qudamah itu 19 tahun. Sa'id itu maksimal 20 tahun. Kemudian Abu Salamah itu umurnya berapa? Maksimal 30 tahun. Kemudian ini yang paling terkenal dengan sing para pengusaha sering menyitir, itu sahabat Abdurrahman bin Auf. Umurnya berapa waktu masuk Islam? 30 tahun dah jadi triliuner. Kemudian Ammar bin Yasir. Ya. Itu Ammar bin Yasir itu antara 30 ke 40 gitu. Kemudian Abu Bakar Siddiq sabun wasalasin 30 itu. Kemudian yang paling sepuh ini ada yang paling sepuh sahabatnya Rasulullah waktu awal itu Hamzah bin Abdul Muthalib. Umurnya berapa? Isnatani wa arbauna, 42 tahun. Seumuran jadi kan dia. Hamzah juga. Temannya Rasulullah. Tahu tuh teman Dan Suherman. Pusing sing ngomong wis luwih 10 tahun. Kemudian ngomong tua atau itu tuh las aku. Ubaidah bin Haris umurnya
ada Jadi lagi tahu. yang lebih tua itu Dibalik. 50 tahun ya. Jadi ini kemudian Ubaidah bin Haris 50 tahun. Kemudian ada beberapa nama-nama yang kemudian tidak tercatat di dalam sejarah ya. Tapi sejarah mencatat di sejarah lain juga tercatat pada awal ini itu 40 sahabat. Di fase 3 tahun itu penggemblengan di rumahnya Arkom. Jadi di sana itu diulang Quran. Kalau Rasulullah itu dapat wahyu langsung disampaikan. Wahyunya nggak ada ya. Disampaikan ke Mas Warno. Disampaikan ke Espul gitu, disampaikan Berarti gitu. ini telung tahun pandemi akeh wahyu ya. Kemudian di situ ya. Nanti saya yang enteng-enteng dulu gambarkan. Di Arkom itu dijak sholat jamaah. Kemudian sholat jamaah itu ditambah sholat sunnah kayak tahajud, dijak tangi wengi. Nek jamaah kalau sekarang itu disebut mabit, mungkin keren-kerennya begitu. Nah, itu bahkan kadang itu 3 hari 3 malam tidak pulang itu. Ya. Ikhwani rahimakumullah, ini prolog dari saya tentang bagaimana gambaran aktivitas sia-sia, aktivitas politis yang dalam bungkusan dakwah oleh awal kaum muslimin memulai aktivitas ini. Itu tadi 40 orang ini yang diawali dari tadi 5 orang. Ya, 5 orang. 5 orang pertama siapa tadi? Kelalen maning. Enggak usah dibolak-balik. Gampang dicari di Google banyak. Nah, ini maksudnya begini. Ikhwan rahimakumullah, sebelum saya meneruskan ke selanjutnya, kira-kira hal-hal seperti ini bisa dicerna nggak? Insya Allah. Ada sesuatu yang bertanyakan? Sejarahnya nggak perlu ditanyakan. Enggak bertanyakan. Oke. Paling pertanyaannya ya yang umuran segitu di sini masih ada apa? Anaknya sampai lupa. Nah ya walung tahun ada orang gitu. Gambaran dari 5 orang terus bisa Ajari banyak 40 orang. Itu multi level. Oke. Ya oke. Togongan cuan bae pikirannya sih. Ya. Jadi kemudian yang tadi saya mengistilahkan istilah politis itu, apa sebenarnya yang mereka lakukan, yang beliau lakukan, kan begitu, ke 40 orang ini. Ya kalau konteks tadi ibadah kan saya sampaikan bersama-sama jamaah sebagainya, walaupun teknisnya itu yang lemah-lemah itu yang nggak punya backing itu kalau sholat itu minggir maring jaringau sana itu sholat ngumpet gitu. Nah atau maring pinggir-pinggir tebing itu ngumpet yang nggak punya backing gitu. Kalau kayak model Umar bin Khattab yang malah nantangi kan gitu. Nah apa yang kemudian dilakukan oleh beliau ke-40 ini yang kemudian akan kita beberkan seharusnya, yang kemudian menjadi ibroh, menjadi sesuatu yang panutan bagi kita setelah kita memahami bahwa beraktivitas politik Islam itu wajib atau tidak wajib, kan begitu. Apa yang dilakukan? Tapi akan saya tambahin sedikit keadaannya, ya. Biar nanti jenengan akan memahami keadaannya dulu. Ke-40 orang ini, aktivitas ke-40 orang ini, ya,
adalah aktivitas yang biasa disebut dakwah. Satu. Kedua, ya. Kedua, responnya, ya, masyarakat itu kalau sudah tahu bahwa orang ini adalah mengikuti aktivitas Rasulullah Muhammad SAW, pertemuan berikutnya orang itu tidak mau bertemu. Yang pertama. Jadi contoh seandainya tadi Mas Warno kan umur 40 ya. 42 kayak siapa tadi? Hamzah ya. Nah, Mas Warno itu datang set ke Mas Herman gitu. Standar kan gitu. Ya, jenengane kita itu ya kenapa kemudian terjadi seperti ini? Ternyata karena akidah kita itu bermasalah gitu. Loh, kok ujuk-ujuk mengakidah Mas Warno? Dia kan lagi ngomong bisnis sih Mas Warno kan begitu. Iya. Karena apa yang dilakukan manusia itu kan dorongannya dari akidah. Jadi akidah ini yang kemudian membentuk persepsi manusia. Nah, persepsi manusia ini yang kemudian akhirnya terlahir dari aktivitas manusia, begitu Mas Warno gitu. Bahasan itu. Kayak iki melu Muhammad ya wong kan begitu. Kayak akhir diam saja. Kayak kemarin saya itu ketemu Pak Yai dari Malabar itu dulu kan sering saya ziarahi, saya soani gitu, saya ngobrolin gitu. Lah, terus ketemu orang di sawah itu ngobrol katanya. Terus orangnya itu curiga, ini kayaknya ini ikut-ikutan musim ini. Setelah itu yang ngajak ngobrol Pak Yai, saya sebut inisialnya Asrori namanya, Pak Yai Asrori. Itu akhirnya ngelanjutin nyangkul gitu. Pak Yai Asrori dia begini, disit, jagung disit nyurung rampung gitu. Udah tutup. Jadi ini saya ke efeknya gitu. Apa kemudian nanti setelah kita beraktivitas politis Islam itu punya efek seperti ini atau tidak, itu menjadi salah satu barometer daripada apa kita melakukan politis Islam ini sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah atau tidak. Terus kemudian kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu dianggap kata-kata sihir. Bahasa mereka itu sihrul kalam. Karena sesuatu kata-kata yang tidak mungkin terbantahkan. Dihubungkan dengan realita, benar. Kemudian dihubungkan dengan sejarah, iya, orang-orang masa lalu juga seperti itu, akhirnya seperti ini. Dihubungkan kemudian dengan logika, masuk. Tapi nek aku mengikuti apa yang disampaikan ini bahaya ini. Nanti aku dagang itu nggak ada yang beli ini. Relasi-relasi saya kan nggak kuat ini sama saya ini kan begitu. Kalau ngerti bahwa saya itu temannya Muhammad bin Abdullah, ini bahaya ini. Nanti pasien-pasien saya itu ya hilang semua nanti. Pak Lupi yang bisnis itu, kayak Pak Lupi itu bahaya. Maksudnya gambar sadar Pak Lupi dulu sahabat itu akan terjadi seperti itu. Nah, sebenarnya selain akidah itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan sahabatnya, sehingga kemudian efek-efek yang diterima, yang dialami oleh para sahabat dan Rasulullah itu yang secara bahasa yang tergampang tadi saya uraikan tadi. Ternyata sesuatu yang simpel, bahwa ya ayyuhan nas, ya ayyuhal Quraisy, hai kaum Quraisy, saya datang membawa sesuatu yang lebih penting dari dunia dan seisinya, yaitu
antasyhada alla ilaha illallah wa anni muhammadar rasulullah. Ini Rasulullah sing dawuh maksudnya. Yaitu persaksian bahwa hanya ada ilah, ada satu ilah, tidak ada ilah yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan seandainya kalian semua itu mengimani ini, mempercayai ini, ya, memeluk ini, melaksanakan ini, konsekuensinya apa? Dilaksanakan, maka seluruh kabilah Arab itu ada berapa? Yang pokok sukunya yang pokok yang dilahirkan oleh Ismail alaihissalam 12 kan? Ada kurang dikit, kurang 4 lagi, 12 itu. Semuanya itu akan mengikuti kalian. Bahkan bukan hanya kabilah Arab, tapi seluruh jazirah Arab akan mengikuti kalian, akan tunduk kepada kalian. Bahkan bukan hanya jazirah Arab, seluruh dunia orang Arab dan orang Ajam akan tunduk kepada kalian. Seandainya kalian memegang dan melaksanakan hal ini. Pada waktu itu Abu Lahab yang menjadi penguasanya Darun Nadwah itu apa tuh? Darun Nadwah kayak negeri itu DPR lah gitu, MPR gitu. Dengar seperti ini sebenarnya tentang kekuasaan ketika la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang ditulis di topi-topi panjenengan itu diterima dan dilaksanakan. Bagaimana Abu Al-Hakam yang kemudian dijuluki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Abu Jahal, ya. Itu merupakan penguasa politik Mekah, ya. Itu mendengarkan hal ini juga akan tidak bisa sama dengan kaum Quraisy yang lain, tidak akan bisa menolak, tapi akan berpikir ini sesuatu yang berbahaya. Nah, inilah yang kemudian bahwa di awal pertemuan awal bahwasanya saya mengatakan perbedaan politik Islam dan politik kafir adalah dari sisi spiritnya, yaitu spirit akidah. Kalau politik Islam itu dorongannya atau spiritnya adalah akidah Islamiyah, kalau politik kafir dorongannya adalah politik kafir. Bahwa konsekuensi dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah inilah yang kemudian disampaikan kepada kaum Quraisy. Jadi di situ ada dua kan, golongan yang menerima dan golongan yang menolak. Nanti golongan yang menolak ada dua lagi. Dia menolak kenapa dan menolak gimana. Dan ini insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ada ini. Kenapa mereka kalau menerima jelas menerima kan? Kalau orang Makkah itu tanya Pak Lupi, ke orang Makkah loh ya, orang Makkah, orang Hijaz, lembah Hijaz itu, kalau nggak seneng ya ngomong nggak seneng, kata-katanya ngomong nggak seneng, hatinya ngomong nggak seneng, aktivitasnya ngomong nggak seneng. Beda karo wong Jogja gitu. Nah, jadi kenapa menolak? Ini ada tinjuan politisnya. Kayaknya ini untuk permulaan bermumet-mumet ria, panjenengan semua itu mengikuti pemanasan konteks politis dari dakwah Islamnya ini. Selebihnya ada sesi tanya jawab nggak? Ada. Ya, selanjutnya monggo silahkan untuk ada ngobrol-ngobrol. tanya.
kan mesti Islam. Mas Epul bahasa bahasa Inggrisnya rumah apa? Bose. House. Haus. Bisa ngelawak dari ya. Dor. Enggak ada Tulisan Pak Dokter. dalam Tulisan Pak Dokter. mesin dokter. Sendirian, Tanya, Mas Dokter. Berani kok. Wis gede kok. Bro, itu sama dengan suntik. Kalau Mas Dokter itu perumpamaan sahabat siapa ini? Tentunya bukan Ali bin Abi Thalib ini. Gimana Mas Unipun? Bisa dicerna? bisa. Nanti malam. Pasalnya ada sing ke saya itu sing nomor papat mumeti kan. Lha wong apa ki panitiane ngomongin jadi kon sing mumet-mumetan. Ya, Dipikir motor usah dipikir. sesuai pesanan. Tidak ada. Pak Jarwo, Oke. bertanya nggak Pak Jarwo? Kalau Sudah cukup. Saya biasa takut keseripahan. kalau tidak ada sesuatu yang ditanyakan, Biasa aja tadi. Biar ada pertanyaan nih. Biar ada pertanyaan. Nah ini kan kasus di zaman Rasul juga terjadi di zaman sekarang. Tadi kan terjadi yang pertama itu ditinggalkan oleh teman-temannya ketika yang didakwahkan itu la ilaha illallah, atau kita bahasa sekarang itu ketika kita kembali kepada akidah yang benar kan begitu. Nah, bagaimana solusinya? Nah, sekarang kan sangat terjadi, bahkan nanti dilanjutkan ketika terjadi yang menerima jelas gak ada masalah ya, tapi yang menolak mungkin nanti dibahas ya kan di waktu yang akan datang. Tapi ya itu yang tadi yang berujung pada orang pneumonia gitu loh. Ya sampai lah. Lah ya sudah dirangkul pneumonia kan bingung. solusinya gimana Mas? Ya solusinya gimana? Ini kan ya kita sering kalau mungkin ke saya jarang ya, karena Butuh, rata-rata karena cuma butuh itu. bukan masalah itu juga. Artinya rata-rata orang yang dekat dengan saya kan sudah tersaring dari awal ya gitu kan. Ya ketika saya aktif di Muhammadiyah, ketika saya aktif di pasar, ketika saya aktif di P3 dan sebagainya, itu kan mereka sudah tahu betul siapa saya. Jadi ketika sampai hari ini masih akrab juga karena sudah tersaring dari awal. Hanya ketika kita bicara ke titik itu menggok maning, titik itu menggok maning kayak gitu lah. Nah, itu solusinya bagaimana? Biar apa tuh? Solusi biar apa? Biar orang itu Ya artinya kan tadi nemuin dari 5 menjadi 40 itu kan pasti ada hal-hal yang membuat Menjadi 40. yang jadi 40 atau orang-orang yang di luar 5 itu tertarik itu, atau secara politis bagaimana yang ini berapa ini? Bolas. Rolas Sih metu siji. sama sih aja miskin telu 6 sangat ya rolas lah. Nah yang 12 ini bisa menjadi 80. 80 kali 3 kan? 80 ketiga. Iya kan? Kan 5. Matematika ya di sini ya. Ya bukan secara politis itu kan mestinya kita harus karena situasi ini kan yang saya pahami tidak jauh beda dengan zaman umat-umat terdahulu. Bahkan kalau di zaman Rasulullah hanya
perempuan yang dibunuh kan begitu. Tapi di sekarang semua di zaman Nabi Musa laki-laki yang dibunuh, zaman Rasulullah perempuan yang dibunuh, dan sekarang belum tahu laki-laki perempuan udah dibunuh kan begitu. Mungkin Pak Dokter lebih lebih paham tentang hal itu ya gitu kan. Nah, dan dakwah pun sama gitu. Karena di zaman Rasulullah itu nama Abdullah penyembah Lata kan begitu. Nama Abdullah penyembah Uzza dan sebagainya gitu. Dan sekarang nama Muhammad Kece itu malah benci syariat kan aneh gitu. Solusinya biar bertambah maksudnya. Ya antara lain kan itu. Karena kita bicara politis kan otomatis jumlah sangat berpengaruh. Konteksnya politis ya. Ya karena pembahasan kita politis kan hari ini. Dari besok lah kita tayang nanti dibahas hukum. Zatayan besok kan baca kitab Fathul Izhar. Mas Unipul biar melek. Salawatan ya kan? itu salahan. Terus anak mafiani. Ya maaf ya. Gini nih sebenarnya bagaimana solusinya biar bertambah. Pada waktu Rasulullah dan sahabat itu melaksanakan dakwah, itu solusi yang dilakukan oleh beliau-beliau itu apa maksudnya gitu? Ya otomatis kan kita itibak pada beliau-beliau kan gitu kan. Bagaimana cara beliau berdakwah. MLM. Dakwah MLM. Begini, yang disarikan di dalam beberapa kitab sirah, buku-buku sejarah kan, yang dilakukan oleh 40 orang ini dan Rasulullah Muhammad SAW itu ya tadi yang secara syar'i disebut dakwah kan begitu. Satu. Kedua, sebenarnya kalau kemudian kita ngobrol tentang sia-sia atau politis, itu ngobrolnya teknis, bro. Hubungannya kemudian dihubungkan dengan teknis, walaupun sia-sia itu pokok dari sebuah aktivitas dakwah itu yang dilakukan Rasulullah. Tapi ketika sia-sia akhirnya spesifikasinya kan ada gitu loh. Buktinya kemudian dakwah di tengah-tengah kita itu ininya apa definisinya kan kabur. Kan begitu. Saya dicemooh apa itu masyarakat itu gara-gara dakwahnya sia-sia, bukan dakwah amplopiah kan begitu. Iya maksudnya begini, jenengan kok nggak kayak si A, Kiai A, Kiai B, Kiai C yang kemudian dekat dengan pengusaha A, pengusaha B, pengusaha C gitu. Saya order materi. Nah, jadi kalau pertanyaan itu bagaimana biar tambah secara tambah, ternyata beliau-beliau itu ke 40 orang ini dalam konteks apapun, entah itu dalam konteks kerja sebagai seorang manusia membutuhkan pemenuhan kebutuhan jasmani kan begitu yang sampai disebutkan, atau dalam konteks keluarga, seruan keluarga, terus dalam konteks bisnis, kerja dan bisnis kan tadi beda. Itu kemudian pasti membawa isu ini, dan orangnya satu, figurnya itu ya secara pasti
harus diketahui bahwa dia itu pengikut Rasulullah. Nanti karena ke-40 orang ini beririsan dengan nuktotul intilak yang kemudian sebenarnya menjadi bahasan itu, titik tolaknya. Kemudian waktu itu kan ada ayat apa itu Pak, lebih yang fasda bima tu'marun itu, wa'arid anil musyrikin di awalnya Pak. Nah, setelah 40 orang ini kemudian menjadi sebuah kelompok dakwah politis, maka kemudian ada perintah untuk apa itu memperlihatkan ke tengah-tengah masyarakat. Dulu kan begini, sebelum ini ya, sebelum 40 ini jadi sebuah kelompok itu, bahwa orang Quraisy itu paham bahwa Muhammad bin Abdullah itu mengaku utusan Allah, satu. Kedua, menghujat sesembahan-sesembahan yang selama ini disembah oleh kaum Quraisy. Ketiga, menghujat perilaku yang selama ini sudah terbiasa di tengah-tengah masyarakat, kayak riba, kayak perjudian, perzinahan, itu dihujat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Dan mereka itu ngerti bahwa banyak orang, baik itu anak kecil maupun yang sudah dewasa, baik itu yang ekonominya dianggap biasa-biasa saja, sampai kemudian orang yang ekonominya dianggap mapan, itu beberapa orang itu mengikuti Rasulullah, mengikuti Muhammad bin Abdullah. Tapi di tengah-tengah masyarakat itu tidak paham siapa-siapanya. Mas Warno, Mas Unipul nggak paham gitu. Kecuali orang itu ngobrol dengan Mas Warno, Mas Unipul, Pak Triyono, begitu baru oh ini orang ini melu Muhammad ini seperti contoh seorang budak Bilal itu kan nggak diketahui bahwa sahabat Bilal itu mengikuti Rasulullah. Setelah kemudian ada interaksi pembicaraan, terus desas-desusnya itu ada kemudian ketahuan, kan begitu. Nah, tadi orang-orangnya setelah 40 itu sebenarnya ada perintah untuk memperlihatkan kutlah itu, kelompok ini di tengah-tengah masyarakat. Waktu itu secara teknis, uslubnya itu secara manusiawi dipikirkan Rasulullah ini uslubnya apa. Ujug-ujug Allah memerintahkan untuk memperlihatkan kepada masyarakat, inilah kelompok dakwah Islam pertama. Akhirnya uslubnya itu yang tadinya sahabat itu kumpul di Arkom itu tadi yang saya sampaikan itu, lore ya, sebelah lor sana, ini Ka'bah itu. Ya, kalau di ini saya enggak, ini pokoknya di sebelah sininya ini. Keletan rumahnya siapa di sini saya lupa itu, di ininya, di petanya, di peta Google nggak ada, di peta itu cuma dulu. Nah, rumah dadang itu sahabat-sahabat itu suruh baris Pak, suruh baris menjadi 2 baris. Baris pertama itu dipimpin oleh Hamzah, baris kedua dipimpin oleh apa itu Umar bin Khattab. Nah itu, jadi dari rumahnya Arkom itu baris sambil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau di film terang-terang setuju kan begitu, gandengan ini la ilaha illallah Muhammadur baris itu. Dan masyarakat itu tidak ngerti bahwa akan ada itu, ujug-ujug saja. Ujug-ujug rame-rame apa ya, sing pada kerja, sing pada lagi yang itu akhirnya ngeliat semuanya, ada sing pura nang loteng, ada sing langsung menyaksikan begitu. Ternyata anak Bilal, ternyata anak Palupi, anak Pak Unipul, bahas sekarang lo ya. Ini ternyata ada Hamzah juga di depan gitu loh. Hamzah kan singa padang pasir kan, sedangkan singa neng kayak neng YouTube kebo sih gede banget, cokot langsung guling kan. Oh Hamzah juga. Terus
Di belakang ada Umar lagi. Bahkan di dalam sirah, bukan di sini ya. Di sini ada tapi ringkas banget. Itu masa itu mau mendekat aja Takut. nggak berani. Kuat banget. Dijor-jornya ternyata nyatek, ini bahasa Jawanya begitu. Jadi dari Arkom sampai ke Ka'bah itu jalan. La ilaha illallah Muhammad, terus tawaf waktu itu. Tawaf itu takon maklum itu kayak sholat Wali. sunnah kayak berarti. Kewali. Kesini ya? Iya. Ya gitu. Berlawanan arah jam ya. Iya. Nah itu kemudian awal diketahui personalnya. Nggak usah ngobrol dulu itu udah paham orang itu pertama. Lah akhirnya kan kemudian pastinya yang ngidolakan Hamzah pastinya kan akhirnya Berani. ternyata Hamzah melu. Aku melu ah. Aku melu lah, tak takon dhisik. Aku arep takon karo Rasulullah, karo Muhammad isin lah. Engko konangan karo tanggaku engko jarene ke melu Muhammad kan isin kan gitu. Takon-takon karo katakan Tolkah dulu. Takon nggih, Tolkah. Sebenarnya sing diobrolin apa bae sih nang kana gitu. Terus Tolkah kan patrion kan. Ya salah satunya politis. Wah, mumet kan begitu. Jangan politik lah. Jangan politik lagi. Nah, akhirnya pada melu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kalau panjenengan itu sudah siap beraktivitas di komunitas politik Islam dimanapun jamaah politis itu ada, jenengan beraktivitas itu, jenengan harus diketahui secara personal di tengah-tengah masyarakat bahwa jenengan adalah aktivis politik Islam. Walaupun nanti Pak Tri nanti sing order berasnya sing maune 70 jadi 100. tidak sangat. Jadi 100. Pak Mufid masih tuku. Tak tambah 1 ya Pak Lupi. Nah, begitu Pak Lupi. Jadi secara teknis lo ya. Nawarin mengubah ya. Kalau masalah hidayah kan itu nggak bisa dibahas secara politis dan teknis kan. Tapi secara teknis yang dilakukan Rasulullah seperti itu. Jadi kalau para aktivis penggerak politis Islam tidak diketahui di tengah-tengah masyarakat, nggak mungkin bertambah. Kenapa kita ngomong seperti ini? Karena Rasulullah melakukan itu dan berhasil. Rasulullah kan melakukan itu karena disuruh guru Gusti Allah. Kenapa Gusti Allah nyuruh? Lah gak Gusti Allah jawabannya begitu. Ini berbeda dengan bahasan hidayah lah ya. Wah, ngerakul hidayah tuli melu, enggak seperti itu kan. Nekorole. Kok gratis temen hidayah ini. Begitu Pak Lebih kira-kira. Nah, insya Allah tidak begitu melenceng lah. Oke, karena tidak ada yang bertanya dan sudah cukup dalu. Nanti pertanyaannya kalau seandainya saya diundang di pekan depannya disiapkan saja. Gitu. Biar yang angel kan nanti Pak Lupian jawabin. Kalau yang enteng-entengnya tadi nanti saya jawabin. Oke, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan nafas. Alhamdulillah subhanakallah wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal so panggilan kawula serakan kali Panotocara. Terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa ya, mumetnya luar biasa aja ya. Disuruh untuk mumet-mumetan bermumet ria ngaji apa ngaji pemumet orang dekat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini dapat menguatkan lagi dakwah kita dalam rangka untuk
menyongsong datangnya lagi masa-masa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang ikut serta dalam memperjuangkan tegaknya lagi syariat Islam. Allahumma amin. Amin. Dari saya, bila mana ada kesalahan dalam membuka acara ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.